Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan pertobatan sebagai jalan hidup. Pertobatan sebagai jalan hidup. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami meminta untuk Engkau melalui Roh Kudus-Mu menerangi kami semua, untuk dapat mengerti firman-Mu, untuk dapat ya Tuhan melihat diri kami, dan biarlah Tuhan kami juga akhirnya dibawa dan didorong untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah kami Tuhan, dan kami minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Amin. Apa yang Anda ketahui tentang kekristenan? Hal penting yang kita perlu ketahui adalah anugerah Tuhan. Yang kita terima bukan karena kita layak, bukan karena kemampuan kita sama sekali untuk mendapatkannya. Itu yang paling penting. Tapi bagaimana kita dapat memastikan anugerah yang kita terima itu telah membawa pertobatan dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Karena anugerah Tuhan itu. Pertobatan sebagai gaya hidup itu mudah disampaikan, tapi tidak mudah untuk dikerjakan dan selalu mendapatkan pertentangan. Bahkan sejujurnya, mungkin kita tidak tahu dari mana pertobatan itu harus dimulai. Selain dari pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan dosa kita. Diakui atau tidak, ketika kita mendengar kata pertobatan atau dosa, mungkin segera muncul mekanisme pertahanan diri kita untuk mengamati apa yang akan dikatakan atau sedang dikatakan oleh seseorang atau firman Tuhan itu. Sungguh mau mengubah diri kita atau tidak. Mungkin kita sudah tidak suka dengan orang yang akan menyampaikan. Tanpa mungkin kita melihat teks firman Tuhan. Seharusnya kita yang memahami kebenaran pasti dapat membedakan apa yang kita dengar dan baca, kecuali jika kita memang selama ini hanya mencari dan mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga. Lalu menganggap urusan orang lain adalah urusannya sendiri. Dan kita hanya melakukan yang baik untuk setiap orang. Tanpa pertobatan. Tanpa adanya perubahan. Karena itu hal pertama, untuk kita dapat menjadikan pertobatan itu sebagai gaya hidup adalah dengan melihat keberdosaan di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri kita sendiri. Matius pasal 3 ayat 7. Tetapi waktu maksudnya Yohanes Pembaptis, melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Mengapa Yohanes dapat melihat kondisi banyak orang Farisi dan Saduki, tapi mereka sendiri tidak bisa melihat diri mereka? Bagian dari teks lainnya, Yesus mengatakan mereka sebagai orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak mengeluarkan dahulu balok dari mata mereka, agar mereka dapat melihat dengan jelas
siapa diri mereka sebelum mengeluarkan selumbar dari mata saudara mereka. Orang-orang ini adalah mereka yang menerima undangan pesta dan hadir di pesta raja, namun menggunakan pakaian yang berbeda. Mereka yang menggunakan pakaian kebenarannya sendiri. Mereka yang merasa dan mengetahui firman Tuhan lebih jauh dari orang lainnya. Tapi tidak membiarkan firman Tuhan itu mengoreksi dirinya, mengubah dirinya. Mungkin kondisi iman Kristen kita tidak jauh berbeda dengan orang Farisi dan Saduki. Pertentangan keduanya yang kita bisa lihat dari kedua golongan ini adalah pada pengajaran. Secara pengajaran, orang Saduki lebih konservatif dalam satu bidang doktrinal, pengajaran. Mereka bersikeras pada interpretasi literal teks kitab suci. Apa yang tertulis, itu bagi mereka yang penting. Sementara orang-orang Farisi sebaliknya, memberikan otoritas yang sama kepada tradisi lisan dengan firman Allah yang tertulis. Jadi yang lisan sama sejajarnya. Ini seperti pertentangan kaum fundamentalis dengan liberalis sepanjang zaman sampai saat ini. Kuat memegang masing-masing pengajarannya, dogmanya, sehingga tidak ada ruang untuk firman Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri, sehingga relasinya dengan Tuhan dalam pertobatan membuat mereka berubah. Hal yang perlu dicatat dan sedang disampaikan di sini sekali lagi adalah relasi dengan Tuhan dalam pertobatan yang membuat kita berbuah. Karena sering kita menganggap relasi dengan Tuhan itu langsung sejajar dengan relasi dengan sesama. Sehingga kita selalu membandingkan dan mempertentangkan antara relasi dengan Tuhan dan sesama yang dimiliki seseorang. Kita seharusnya mulai dari relasi dengan Tuhan yang membawa pertobatan, lalu menghasilkan buah. Kalau dari relasi Tuhan langsung ke sesama, maka kita kehilangan bagian tentang bagaimana seseorang harus bertobat lalu menghasilkan buah. Kita tidak memperhatikan bahwa sebenarnya kita sedang menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengatakan kita mengasihi sesama, tetapi sesungguhnya kita masih bisa membedakannya. Karena kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap. Intinya, kalau inputnya dalam relasi yang benar dengan Tuhan, yaitu pertobatan dan berbuah, maka pasti terhadap sesama pun buah itu bisa dirasakan. Hal kedua, untuk kita dapat menjadikan pertobatan itu sebagai gaya hidup adalah dengan memiliki saat teduh setiap hari bersama firman Tuhan. Kalau kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dalam persekutuan kita, pastilah firman Tuhan itu menjadi makanan kita tiap hari. Karena itu membuktikan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Fungsi firman Allah disebutkan oleh Paulus memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dua fungsi firman Tuhan, yaitu untuk mengajar dan mendidik, terlihat baik dan benar jika kita berada di posisi sebagai pengajar, sebagai pendidik.
Namun saat dua fungsi lainnya, yaitu saat firman Tuhan menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, maka cenderung kita menolaknya. Apalagi ketika kita hanya 1 kali, 2 kali dalam seminggu membaca firman Tuhan. Kita tidak membiarkan firman Tuhan itu terus mengubah diri kita. Kita begitu lemah melakukan otokritik diri. Mengapa? Karena kita tidak tiap hari membaca dan merenungkan lalu melakukan firman Tuhan. Jika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap hari, maka pasti kita akan mengalami firman Tuhan yang terus-menerus menegur kita. Kita nggak akan mudah tersinggung dan merasa dihakimi orang. Yesus yang menyampaikan firman secara lisan terus-menerus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi dan Saduki. Bahkan Yesus terus menegur para muridnya. Juga mereka yang berjualan di bait Allah. Kalau Yesus mau menyenangkan semua orang, maka kita harus curiga tentang alasan Yesus datang ke dunia. Sama halnya dengan Yohanes, yang bukan saja menegur banyak orang Farisi dan Saduki, namun juga menegur Herodes yang memiliki posisi, uang, kekuatan, massa. Dosa Herodes diabaikan begitu saja oleh para pemuka Yahudi. Tetapi Yohanes tidak mendiamkannya. Ia bangkit mengecam Herodes dan dengan demikian menunjukkan kesetiaan penuh kepada Allah dan firman-Nya. Yohanes berpihak kepada Allah melawan dosa, sekalipun ia harus kehilangan nyawanya. Karena itu, kalau kita melihat firman Tuhan begitu tajam, seperti pedang bermata dua, maka kita pun tidak punya alasan untuk tidak membacanya tiap hari agar mengikis benalu ataupun parasit dalam pikiran, hati, dan seluruh hidup kita. Namun bukankah selalu ada alasan untuk kita tidak membaca Alkitab? Ada yang beralasan bahwa saya bukan orang religius. Ada yang beralasan Alkitab untuk orang tertentu saja. Ya, untuk hamba Tuhan yang membaca dan mengkhotbahkannya tiap hari mungkin. Mungkin ada yang bilang, saya mencobanya tapi tidak bisa selesai membacanya. Karena mereka melihat membaca firman itu seperti sebuah target. Sebuah aturan, bukan sebuah kebutuhan. Bukan sebuah komunikasi kepada Tuhan. Ada yang berpikir bahwa sebetulnya membaca Alkitab itu membosankan. Atau mungkin saya tidak mengerti maksudnya. Banyak alasan kita bisa temui. Saya tidak punya waktu. Alkitab tidak kelihatan berfungsi dalam hidup saya. Alkitab sudah ketinggalan zaman. Dan ada juga yang menyatakan dengan defensif, pokoknya saya tidak mau aja membaca Alkitab. Sesungguhnya mendorong kita untuk bertobat. Sekali lagi, membaca Alkitab sesungguhnya mendorong kita untuk bertobat. Jika kita mendorong orang lain untuk membaca Alkitab tiap hari, maka Anda akan mendapatkan berbagai alasan lainnya. Dan reaksi yang tidak mengenakan hati Anda. Ini mungkin pernyataan pahit buat kita semua yang mendengarnya. Jika kita mau bertobat, maka baca dan renungkanlah untuk pikiran, perasaan, dan tindakan kita diterangi hari ke hari. Tapi jika kita tidak mau bertobat, maka abaikan saja Alkitab itu tiap hari buat hidup
Anda dan saya. Yang ketiga, untuk kita dapat menjadikan pertobatan itu sebagai gaya hidup adalah dengan hidup bersama Kristus. Kolose 1 ayat 1 sampai 17. Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3 menandai hidup yang sudah berpindah dari kesementaraan kepada kekekalan. Hidup bersama Yesus berorientasi kekekalan. Karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Karena kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Karena kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama Kristus. Karena Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Sehingga kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Berulang-ulang dikatakan bersama dia. Jadi memang hidup bersama Yesus itu pasti mematikan segala sesuatu yang duniawi. Kalau tidak bagaimana? Ya berarti belum hidup bersama Yesus. Itu langkah pertamanya. Itu sebabnya Paulus mengatakan dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu. Jadi itu yang pertama, mematikan segala sesuatu yang duniawi. Kalau hidup Kristus bersama dengan kita. Pertanyaannya saat ini untuk kita adalah, apakah kita masih hidup duniawi? Hal-hal yang perlu kita matikan, dinyatakan, adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tapi apakah itu cukup untuk menyatakan bahwa hidup bersama-sama dengan Kristus dalam hidup kita? Karena kemenangan itu, karena kebangkitan itu sebenarnya kita seharusnya sudah menang. Belum. Hal kedua, Paulus menuliskan, bukan saja mematikan, tapi agar kita sekarang, bukan saja yang dahulu, tapi sekarang membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Lalu agar jangan kita saling mendustai. Karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Di sini ada progresif. Ada kemajuan. Meninggalkan yang duniawi. Tapi setelah itu masih membuang. Karena pada tahap ini kita masih sering mau mengenakan manusia lama itu lagi. Kalau marah contohnya. Kita berkata, wah bangunin singa nih dari tidur aku nih. Bangunin singa nih dari tidur nih orang gitu. Kita mengatakan demikian. Kita menutupinya sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa Tuhan sedang memandang kita. Karena itu Paulus mengatakan kepada kita untuk membuang. Ini adalah tabiat atau kebiasaan kita yang buruk. Yang sering kita katakan pada orang lain. Ini hal yang penting buat kita. Lalu setelah mematikan, setelah membuang, sampai di situ. Yang ketiga, hidup bersama dengan Yesus itu artinya mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dan tahap ini dinyatakan untuk kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Tahap ini sebetulnya ingin melihat sesungguhnya hidup bersama Yesus merupakan hidup yang menghasilkan buah roh. Perubahan terjadi di hati di ayat 15.
perkataan, ayat 15 dan 16. Dan apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah dan Bapa. Ayat 17. Jadi ada 3 hal penting di sini. Untuk kita dapat menjadikan pertobatan itu sebagai gaya hidup. Pertama, dengan melihat keberdosaan itu dalam diri kita sendiri. Kedua, dengan memiliki saat teduh tiap hari bersama Tuhan. Bersama firman Tuhan. Ketiga, dengan hidup bersama Kristus. Karena hidup bersama Kristus Yesus membuat kita mematikan segala sesuatu yang duniawi, membuang tabiat buruk kita, dan mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui, sehingga kita makin menyerupai Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus, ya Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu yang sudah mengingatkan kami. Dan tidak berhenti di situ saja, kami membaca firman Tuhan. Untuk kami berkaca, sehingga kami ketika melihat firman-Mu, kami tidak seperti seorang yang bercermin, lalu melupakan wajah kami saat kami sudah bercermin. Melihat diri kami Tuhan. Ajar kami untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dengan menanggalkan, dengan membuang tabiat yang tidak baik. Dan mengenakan ya Tuhan, karakter, sifat-sifat yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah bangkit dengan kuasa-Mu. Engkau hidup bersama dengan kami. Sehingga sungguh Tuhan, apa yang sudah kami tanggalkan, hal yang keduniawian itu, sudah kami tinggalkan, tidak lagi kami bawa. Sehingga apa yang saat ini kami melihat itu merupakan kebiasaan, boleh kami tinggalkan juga. Boleh kami kenakan hal-hal yang baru. Sehingga orang melihat, kami sungguh berbeda dengan orang-orang lainnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.